Halo kawan kreatif, bertemu lagi di podcast Suara, Sukabumi Angkat Suara ya? Bukan ya? Sukabumi Bicara. Jadi sebelumnya saya Malik juga udah pernah ngobrol bareng dengan Adit dan ada beberapa host lainnya juga yang sudah ngobrol dengan beberapa orang atau warga Sukabumi yang cukup kreatif dan cukup menginspire. Sekarang saya sedang berada di Princess Cottage dengan salah satu teman saya, ada Mentari Novel. Hai, Hai. terima kasih sudah datang di Princess Cottage. Iya, harganya berapa nih? Oh, nanti di belakang bisa ya. Kayaknya Ini mau ada event ya. iya, ini ibu kosnya, by the way. Saya ibu kos di sini ya. Oke, Kak Mentari Novel, aku bilangnya Kakak aja kali ya. Nggak usah gila, lu manggil gue Mentari aja. Mentari, Iya. sibuk apa sekarang? Eh, sekarang gue lagi ngerjain album Album musik? album musik, iya. Sama jadi ibu kos di Princess Cottage. Oke, oke, Iya. oke. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu Mentari itu aku sering lihat dan kepoin itu jarang ada di Sukabumi. Iya, benar-benar. Terus beberapa akhirnya Mentari memutuskan untuk balik lagi ke Sukabumi. Itu Iya. apa yang membuat kamu pada akhirnya balik orang ke Sukabumi gitu. Itu gimana Heeh. sih ceritanya? Sebenarnya aku selalu suka dua kota itu ya, Jakarta sama Sukabumi. Tapi yang aku suka dari Jakarta adalah kayak sibuknya orang-orangnya, orang-orang baru terus gitu kan. Karena kan dari kecil kan aku di sini kan. Di sana aku ketemu orang baru lagi, perspektif baru lagi, pengalaman baru lagi gitu. Belajar lagi. Jadi kayak sibuk gitu. Eh tapi semenjak pandemi itu kan kegiatan mulai semua berhenti, apalagi Jakarta bener-bener yang kayak lockdown gitu kan. Oke, absyong ya. Iya, di rumah sebulan 2 bulan katanya balik lagi gitu kan, tapi ternyata 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Wah, lama-lama gila dong. Maksudnya Jakarta tuh bukan tempat diem gitu loh, nggak menyenangkan untuk nggak sibuk di sana gitu loh, diem di rumah terus kayak mau keluar juga ya bukan tempat yang, nyaman buat aku aja gitu ya untuk, kalau nggak kerja. Makanya akhirnya kebetulan ada tempat juga di sini kayak ya udahlah, kenapa nggak pulang ngurus tempat dan, base di sini dulu. Pas udah pulang ke sini ya hatinya ngebawa ke sini aja sih, pokoknya gue pengen pulang ke Sukabumi, gue pengen ngurus tempat dan gue, lama-lama pengen produce di sini gitu. Jadi lama-lama akhirnya yang awalnya niatnya bolak-balik terus, tapi enggak deh kayaknya gue base di sini aja gitu, aku gue, gitu. Iya sih di Jakarta kan temponya cepet banget ya. Ya itu, Heeh. Balik ke Sukabumi yang notabene temponya slow iya. gitu. Sebenarnya ada plus minus lah kalau di sana kan Jakarta kalau tempo cepet memang gitu. Nah ketika nggak ada kerjaan kan, ngapain gitu, apa yang bisa dinikmati kalau buat aku ya, mohon maaf nih teman-teman di Jakarta, tapi panas gitu kan, kita nggak bisa mau main ke luar aja kan kita nggak Gak usah bisa, minta maaf, orang panas kok di oh sana. iya memang gitu. Terus misalnya kita mau keluar aja kan maksudnya kosnya beda, ketemu orangnya kayak kurang lah gitu maksudnya untuk kalau kita lagi nggak sibuk. Tapi kalau di sini tuh kayak feels like home aja, ya udah pulang ke rumah aja gitu. Pulang Hmm. ke rumah, ketemu teman-teman SMA, ngobrol lagi gitu kan. Dapat perspektif baru lagi justru di sini gitu, nemu teman baru lagi kayak, oh ternyata ada hal yang belum gue tahu di Sukabumi gitu kayak. Jadi akhirnya lama-lama kayaknya gue mau produce dari sini aja deh gitu. Hatinya pengen di sini gitu. Oke, produce ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu nih, agak sedikit kepo, kamu kan di Jakarta tuh berapa lama gitu ya? Itu Iya, sebenarnya kegiatan kamu di sana ngapain sih? 10 tahun ya semenjak kuliah. 10 10 plus tahun. kuliah. Kuliah, iya. Jadi 2011 tuh aku kuliah, sebenarnya di Depok sih gitu ya. Karena kampusnya di Depok, UI. Terus, 5 tahun di sana. Oh, S2 berarti? Enggak, saya agak lama aja. Niatnya waktu itu gue nggak mau lulus dulu sebelum gue jadi penyanyi gitu, tapi ternyata nggak jadi-jadi, udah lulus dulu aja ya. Beneran kayak gitu. Trigger-nya sebenarnya gara-garanya waktu itu bokap meninggal, terus di ultimatum kalau lo nggak lulus semester ini, nggak akan ada yang biayain lagi. Wah mati lah langsung kan. Tidak, ya udahlah langsung selesain lulus, dari situ, belajarlah keluar gitu. Kalau ditanya ngapain aja ya berarti 10 tahun, 5 tahun kuliah, itu bener-bener di kampus doang karena emang, ya jadi tawanan aja sih kayak kayak dulu kan
wah gue mau masuk UI nih, kayaknya gue ke UI kan deket Jakarta, gue bisa Iya. nongkrong, networking gitu kan. Karena pada saat dulu kan belum ada Instagram, belum ada YouTube. Jadi Mhm. lu kalau mau itu ya memang harus ke sana Ya gitu. ya. Untuk mau networking atau Ekspektasi tuh ya. iya ekspektasi kan, Oke. gue masuk UI, masuk HI, nanti gue akan belajar diplomat-diplomatan gitu kan, Gaul pakai sana baju, sini. gaul sana sini gitu. Terus udah gitu pas udah lulus gue udah punya network, langsung gue berkarir gitu kan. Wow Gue orangnya wow. visi misi banget gitu Iya, kan. iya. Pas masuk, baru seminggu ospek, wah gila nih kayak gue orang paling bodoh di sini. Kayak senior-seniornya pada pinter-pinter banget, udah gitu intimidating banget, kakak-kakak 2009. Bentar, kamu 2010 berarti? 2011, Oh alah, oke oke. yang ospek 2009 gitu kan, pinter-pinter banget gitu yang kayak tuh yang bikin Ruang Guru itu 2009 di HIUI, dia senior. Jadi sebegitu hebat-hebatnya tuh Yap, angkatan 2009 tuh. di fakultas itu juga maksudnya jebolannya juga lumayan cukup menghiasi industri-industri musik juga ya. Iya Mhm. gitu. Terus ya udah, karena di sana nggak ada, pilihannya gini kayak sempet sih masih kayak bermusik tapi lama-lama nggak kuat karena, orang lain nilainya A gitu, saya B-min gitu kan lama-lama, apakah gue mau jadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini gitu kan, udah masuk Oke. ke UI, udah kasih kesempatan belajar di tempat yang bagus gitu kan, gue menyia-nyiain apa enggak gitu, akhirnya ya udah gue milih fokus di situ, 5 tahun mengejar ketika orang ngerjain paper 1 malam, gue seminggu gitu. Karena bukannya well prepare, enggak, karena gue baca nggak ngerti-ngerti gitu, terus gue baca lagi gitu. Kapasitas ya. Kapasitasnya beda gitu. Mereka emang di HI tuh emang anak-anak yang belajarnya pinter banget, sedangkan aku waktu SMA tuh anak yang dispen, latihan paduan suara, OSIS, Oh, ekskul tapi gitu. dispennya beneran itu? Beneran Oh, sih, bukan yang ke kantin terus makan. iya ya, kirain dispen yang main dingdong kayak gitu, pemain karambol kan, anak-anak nakal zaman saya kan Itu gitu. teman-teman saya juga banyak sih yang begitu. Oh iya yang save itu ya? Nah itu, yang kemarin kayaknya, nah itu sebulan seminggu masuk, 3 minggu nggak masuk. Bagian pas masuk, "Iya Bu, ini lagi belajar sama Nenon," katanya gitu. Sebangku lagi, jadi gue selama sekolah nggak ada teman sebangku. Oke, tadi kan sempat nyebut bahwa akhirnya balik dan memutuskan untuk produce. Berarti itu produce musik ya? Iya, produce Boleh musik. ceritain gak sih awal pertama pertemuan Nenon? Nenon itu nama panggilannya. Iya, Pertemuan Nenon dengan musik tuh gimana sih awalnya? sebenarnya aku tuh bermusik dari kecil. Dari umur 2 tahun tuh papa tuh udah kayak, "Kamu penyanyi," gitu. Udah langsung diklaim gitu. Iya gitu, ini Princess adalah dulu kan di depan, kafe ya gitu. Jadi tiap malam Oh, suruh nyanyi kafe. gitu. Beneran kafe, maksudnya kafe yang live music itu. Iya gitu, live music, jadi nyanyi. Heeh. Dari kecil nyanyi udah Bee Gees, Celine Dion, yang kayak gitu-gitu yang kayak nggak tahu bahasanya juga nggak bener Keren bahasa umur 2 tahun Inggrisnya. udah bisa nyanyi Bee Gees ya? Iya makanya nggak ngerti juga tuh. Umur 2 tahun tuh? Tapi kan nggak jelas ngomong Hah? Oh, gitu. oh itu kamu diceritain atau kamu emang masih inget tuh? Ada foto-fotonya. Oh. Jadi Baba selalu kayak ada dokumentasi-dokumentasi dan Mhm, ngerekam gitu. mhm. Jadi bahkan ada waktu pas kelas 4 SD kayaknya ya, aku nyanyi gitu sama adek aku gitu, nyanyi terus joget-joget gitu, SD deh kelas 4 SD kayak jadi ada lah gitu banyak dokumentasi. Tapi ya udah tuh nyanyi kayak gitu-gitu, ya dari situ sih gitu. Tapi kan perjalanan menjadi musisi atau penyanyi aja tuh nggak gampang gitu buat aku. Mhm. Mungkin orang kalau ngelihatnya kayak temen-temen gitu yang ngelihat dari SD, SMP, "Oh Nenon emang nyanyi dari dulu," gitu gini. Kayak it's not easy for me gitu Oke. karena, eee, banyak banget struggle yang aku lewatin dalam artian lebih ke menemukan diri sendiri Mhm. sih gitu. Kayak bahwa sebenarnya gue tuh penyanyi yang kayak gimana sih? Oke. Gue tuh sebenarnya mau ngomongin apa? Apa yang mau gue ceritain gitu? What kind of musician I am gitu loh. Oke. Terus kayak, sebenarnya karakter gue tuh seperti apa gitu. Nah, itu yang nggak pernah aku sadari selama, eee, 22 tahun. Karena dulu papa tuh, cekokinnya lagu ini. Jadi aku nggak pernah melihat yang lain, Oke, sorry berarti, gitu. eee, papa kamu juga sama musisi ya? Iya, Aku musisi juga. diceritain sama Dika dan Sahria gitu, Iya bahwa dia juga ngebantu Nenon untuk menemukan,
vinyl. Yes. Ya itu ya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi baru tahun kemarin sebenarnya ternyata aku tahu bahwa papa tuh pernah rekaman Piringan Hitam zaman dulu. Oke. Berarti dia tuh maksudnya real musician and Iya. that era gitu Iya, loh. iya. Karena kan Tahun 65 tuh ya. 65. 65 aku baca story kamu tuh. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya nemu ada 2 di Malaysia. Karena dia rekamannya di Singapura karena pada tahun itu tuh musik kurang diperbolehkan kalau Iya. tahu di sejarahnya ya katanya. Betul. Yang terlalu barat-baratan nggak boleh, sedangkan kan dia influence-nya Beatles banget gitu. Beatles sempat di band di Indonesia itu Iya, ya. jadi dia rekamannya di luar. Terus ada juga sempat rekaman yang di Indonesia 1. Jadi udah nemu 4 vinyl record. Oke, 4 vinyl record. Piringan Hitam ya. Oke, menarik. Gitu. Nah, tadi kalau kamu ngomongin produce music, kamu lebih suka disebut penyanyi atau penulis lagu sih sebenarnya? Karena kamu, kalau aku nilai, kalau mungkin ada perbedaan antara penyanyi dan penulis. Kalau penulis kan mereka juga cukup sibuk juga dalam proses pengkaryaan atau penciptaan. Kamu lebih condongnya ke arah mana, penyanyi atau sebagai songwriter? Kayaknya singer-songwriter deh. Singer-songwriter ya? Iya, karena aku nyanyi dulu bermula, tapi akhirnya aku juga nulis lagu sendiri. Aku juga in touch dengan ketika produce, aku mau musiknya ke arahnya gimana nih, vibes-nya seperti apa, sound-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi aku juga emang turun sampai ke situ gitu. Kamu ngerasa gak sih kalau apa yang kamu lakukan itu adalah juga hasil dari apa yang diupayakan papa kamu dulu gitu? Iya banget gitu. Jadi sebenarnya kalau papa, kalau yang kayak tadi aku bilang, dia nyekokinnya dengan lagu-lagu yang kayak gini, tapi ternyata aku tuh bukan penyanyi yang seperti itu. Aku baru menemukan setelah itu. Tapi karena basic-basic yang papa kasih, jadi aku kayak punya basic-basic hal yang kayak bagus banget. Karena kan orang dulu kan pasti ngasihnya materinya yang berat-berat gitu kan. Jadi kayak basicnya itu bagus gitu. Sampai akhirnya ya udah sampai sekarang. Jadi bener kata Malik tadi bahwa basic yang dikasih sama papa tadi itu kebawa sampai sekarang gitu. Cuman lebih ke dengan my own style sekarang gitu. Beruntunglah tahun 60 waktu itu nggak ada TikTok, my friend. Wow, kayaknya kalau ada TikTok mungkin bapak saya juga cukup terkenal di TikTok. Karena dia cukup sering vlogging gitu. Sampai segitunya ya? Dengan caranya zaman dulu, maksudnya dengan ada handycam, apa dia foto, semua tuh dia sangat aktif mengarsipkan semuanya ya. Betul. Jadi kalau dulu mungkin kalau dia masih hidup sekarang mungkin dia juga vlogging gitu. Ada total berapa karya yang udah rilis? 3. Siapa? Kamu Mentari. Oh iya 3 kan ya? Ya itu sebuah latihan lah. Wah gila. Yang terakhir kamu rilis itu Manusia Setengah Dewa. Manusia Setengah Dewa. Lalu apa lagi sebelumnya? Ada Pelabuhanku sama Suatu Hari. Pelabuhanku tuh. Udah denger ya? Enak banget. Makasih ya. Enggak, aku yang makasih ke kamu. Oh iya. Saya juga makasih. Banget. Memang sih. Itu bikinnya waktu pas lagi sedih banget gitu ya. Oke, kita satu-satu dari lagu pamungkasnya dulu deh. Bukan maksudnya lagu. Oh iya. Lagu andalan ya. Iya, lagu andalan. Saya pikir pamungkasnya gitu. Halo saudara. Enggak, lagu andalan Pelabuhanku itu apa sih pesan yang mau coba Nenon sampaikan? Energi apa sih? Sebenarnya pas bikin itu kan lagi desperate-nya ya. Pada saat itu kayak kok gue pacaran disakitin mulu ya gitu, kayak kok nih orang jahat banget sama gue ya, kenapa sih gue gitu kan. Terus ketemu orang ini kok nggak cocok nih, gini gitu, kayak sampai akhirnya kayak ya udahlah, di situ gue udah nggak mau nyari lagi, mana sih nih cowok yang baik ke gue, mana sih jodoh gue, udah nggak mau kayak gitu lagi. Lebih ke kayak oke, jalanin aja, sabar aja, dan percaya akan tiba saatnya. Kita akan tiba saatnya kita saling menemukan gitu. Jadi nggak usah dipaksain, kalau udah waktunya ketemu akan ketemu gitu. Nggak usah kayak mencari mana, ya udah sabar dan percaya aja gitu. Nah, itu juga bagus banget misalnya teman-teman mulai belajar coba uninstall Tinder atau Bumble. Karena jodoh bisa didapatkan atau ditemukan di mana-mana ya. Bener. Bahkan bisa kamu ciptakan sendiri sih. Tapi lucunya gini, kalau maksudnya akhirnya aku percaya sendiri dengan kata-kataku ya, karena aku bilang sabar dan percaya akan tiba saatnya. Maksudnya kan itu kan keberserahan dan keoptimisan aja kan.
Di satu sisi berserah tapi satu Mhm. sisi juga optimis kan gitu. Tapi ketika akhirnya aku nemuin suami aku gitu dengan cara yang justru malah, "Lah kok begini gue ketemunya?" gitu. Itu justru malah jadi makin kayak, "Oh iya bener ya sabar dan percaya itu bener," gitu. Karena ketika aku sengaja jalan sama ini gitu, sengaja jalan sama ini, nggak ada yang jadi. Jadinya gara-gara hanya karena aku datang ke rumahnya karena ada kepentingan sesuatu, terus ketemu dia, terus deket, terus oh nyaman, terus jadian, terus jodoh gitu. Gitu aja ya, nggak bisa diprediksi gitu ya. Gitu aja. Wah gila sih itu. Dari perspektifnya Dika lebih, menarik lagi. Dia juga udah di fase desperate banget, dia cuma kayak abis manggung terus dia berdoa di Banjarmasin apa gitu, "Ya Allah aku udah siap nih di mana jodohku." Sedangkan dia udah nggak tahu gue dapet jodoh di mana lagi gitu kayak terus kayak akhirnya dia pulang ke rumahnya, bangun, turun tangga, gue ada di situ, Seriusan? serius. Jadi buat dia kayak magic banget itu gitu. Itu bener adegan di film tuh yang bener nyata adanya ya? Iya makanya lumayan nih ceritanya bisa dijual. Bagus itu teh. Itu beres manggung berdoa turun tangga ketemu jodoh gitu ya. Iya. Dan caranya gitu aja gitu. Sedangkan ketika dia berusaha mencari gitu, Mhm. apakah ini ngapain gua ketemu nih, nggak ketemu-ketemu gitu. Justru ketemunya bukan di panggung atau di backstage, malah di Iya, rumahnya. iya, Notabene yang kalian adalah musisi juga ya. iya. Dia kayak gila nih Allah ngirim calon istri gua ke rumah gua langsung gitu. Ah, lucu sih. Lagu kedua. Lagu Lagu kedua. kedua Suatu Hari. Suatu hari itu kemarin dibawain gak sih? Enggak ya? Enggak. Karena aku kayaknya udah nggak kurang into membawakan story itu lagi. Oh itu udah enggak ini ya, enggak represent kamu hari ini. Eh karena itu sebenarnya lagu yang aku buat ketika 2017 aku putus. Oke. Dan aku sampai wah itu kacau lah gitu Oh, putusnya. keseoran, Hah? nangis. Nangis yang kayak sampai wah gitu emang menyakitkan lah pada saat itu. Sampai di story gitu enggak sih? Nulis-nulis galau. Iya sih sempet sih. Gitu. Iya. Ada pakai gambar Danbo enggak? Dan buat apa? Yang kardus yang berbentuk boneka Oh. gitu. Tapi pokoknya gue sedih banget lah pada saat itu. Karena caranya menurut gue menyakitkan. Jadi Iya. kayak jadi gue sangat sakit hati pada saat itu gitu. Kok lu kayak gitu ke gue gitu. Ya akhirnya aku nulis lagu itu Suatu Hari. Nah, karena lagu itu udah ada kemarin ya udahlah sambil belajar diproduce aja. Tapi setelah dinyanyiin, setelah dirilis, kayaknya gue udah nggak lagi membawa story itu gitu. Enggak di situ kamu ya. Iya, udah males lagi membahas-bahas yang dulu gitu kayak udah males aja membahas story itu gitu. Seenggaknya pas kamu bawain lagu atau sesuatu kan itu butuh penghayatan gitu ya. Nah itu, Butuh kejiwaan dan kamu harus merasakan lagi sakitnya tuh ya. betul. Udah mah capek-capek dilupain. Udah capek-capek, wah bye-bye gitu. Makanya teman-teman jangan pernah punya masalah sama musisi tapi jadiin lagu. Bener, bener. Ancamannya gitu. Kamu gak punya masalah sama aku bikin lagu loh. Lihat aja nanti siap-siap gue bikin lagunya kayak gimana nih. Kita skip ke lagu berikutnya yang terakhir dirilis Manusia Setengah Dewa. Iya. Dari judulnya menarik sih. Aku pikir awal, wah ini apaan ya? Nah, Manusia Setengah Dewa. Terus aku jujur baru pertama kali menyaksikan live kemarin itu ternyata juga cukup rahet ya, cukup dadas gitu. Lumayan sih itu. Itu tuh apa lagi tuh? Kesedihan apa lagi sebenarnya? Kayak sedih semua lagunya sih. Iya ya. Jadi tapi Manusia Setengah Dewa tuh menurut aku paling berat secara lirik dan secara bercerita ya. Karena sebenarnya lagunya itu bercerita tentang ini true story semua ya tentang aku gitu. Maksudnya after all this time gitu, apa yang aku punya, apa yang aku alami, apa yang aku achieve, apa yang orang lihat ke aku gitu, bahwa orang tuh selalu bilang pasti ini karena di Sukabumi, jadi aku pasti agak personal ya karena kan ini di Sukabumi gitu. Maksudnya teman-teman SMA gitu pasti selalu bilang kalau Nenon tuh selalu ceria, selalu ini, selalu itu gitu. Tapi ternyata nggak sadar secara deep aku tuh unhappy gitu loh. Oke. Tapi karena aku sibuk terus, aku nggak pernah mendengarkan diri aku bahwa sebenarnya aku tuh unhappy, aku tuh kayak kayak kenapa sih gue kok nggak unhappy, nggak bahagia, lonely, kesepian, sedih terus. Padahal ya maksudnya ya kalau dilihat orang lain baik-baik aja gitu, kayaknya gue juga baik-baik aja, tapi kenapa gue nggak bahagia gitu. Tapi ya jadi tuh aku bercerita bahwa akhirnya oh ternyata mungkin
gue tuh kurang nerima aja sih semuanya, kayak ya udah semua tuh yang terjadi di hidup tuh nggak usah terlalu dilawan. Ketika ombak ngasih ke lu nggak usah kayak gitu ngelawan, Oke. ikutin aja terus ntar lu balik lagi gitu loh. Kayak jadi manusia setengah dewa tuh gitu, bahwa kawan mungkin dulu aku mengerti tapi tak mengerti tentang menerima gitu loh. Jadi Mm-mm. ketika gue akhirnya sekarang lebih ngerti menerima, mungkin gue akan lebih bahagia, lebih santai aja hidup ini gitu. Tapi di awalnya kan gue bercerita bahwa gue sepi, gue ngerasa sendiri, kayak berjalan layaknya seorang putri gitu. Kayaknya oke-oke aja gitu. Orang bilang gue malaikat pemberi arti, maksudnya tuh kita selalu menebar keceriaan ke orang, Pahlawan. pahlawan. Ingin menyenangkan semua orang. Iya gitu. Padahal aku tuh cuma jiwa yang berusaha nggak benci diri sendiri gitu loh. Kayak Oke. gitu. Story sih itu, jadi kayak sebuah story. Dalam ya deh. Kamu Lumayan. udah sampai di titik itu tuh. Iya. Ya jadi Manusia Setengah Dewa itu adalah lagu titik dimana kayak dan aku lahir kembali, ada liriknya situ, dan aku lahir kembali. Jadi setelah aku menemukan sesuatu dan sadarkan sesuatu, akhirnya gue lahir kembali jadi orang yang lebih menjadi jiwa yang terbebas, di situ liriknya. Oke. Dan aku lahir kembali menari melawan gelap. Jadi gue udah nggak di dalam gelap lagi, gue melawan gelap, gue akan yuk gitu. Oke. Gue akan keluar nih dari kegelapan itu gitu. Waduh. Emang agak berat sih pas mau dirilis juga, kayak ini liriknya berat banget, nggak apa-apa lah, yang penting gue pengen rilis aja gitu pada saat Iya, yang itu. penting mewakili apa yang kamu rasa sih ya gitu. Iya, Masalah berat atau enteng mah ya gimana lah. Aku percaya musik yang bagus kayak akan bergerak dari telinga ke telinga sih. iya, iya. Kan tergantung interpretasi orang juga sih gitu. Mm-mm. Tapi kalau boleh bilang, Manusia Setengah Dewa ini adalah tentang hubungan aku sama Tuhan sebenarnya. Itu justru eh, vertikal. Yes, iya. Soalnya ada lirik di situ kayak, dan akhirnya dia yang selalu bersamaku, Mm-mm. datang dan memelukku, dan hanya aku dan dia merajut kasih dan eh mengubah cara pandangku. Aku dan dia tuh maksudnya ya Allah gitu. Oke. Kalau di in my perspective, tapi ada juga yang menginterpretasikan diri dia sendiri yang lain gitu. Ada juga teman dekatnya, ya itu tergantung interpretasi orang lah. Ya betul. Berarti kalau bisa dilihat dari sisi yang lain bahwa lagu Manusia Setengah Dewa juga adalah lagu yang religius ya. Sebenarnya ya. Bisa juga kan. Iya. Lagu religius kan gak harus kayak misal ya you know lah gitu. Pas puasa gitu kan. Iya, iya, iya. Terkadang beberapa musisi latah bahwa Iya. lagu religius, tapi sebenarnya kan religius itu sendiri juga bisa diartikan dengan dengan hal-hal yang lain juga, kayak tadi ngomongin ketuhanan, seru tuh. Bener. Kayak kalau lagu, nggak tahu sih yang lagu Sempurna, kau begitu sempurna. Katanya kan itu sebenarnya kau itu kan Iya bener. katanya Iya gitu. iya, Tapi kan bisa bisa ya. juga ke pacar gitu loh. Iya multi interpretasi ya. Iya. Ya memang aku juga bikinnya sengaja multi interpretasi. Terserah, silakan gitu. Ih, Siapa yang spesial buat kamu gitu. oke. But in my case gitu, ini hubunganku dengan Tuhan gitu. Oke, siap. Jadi menarik nih kalau tadi aku dengar perjalanan karir musik dari awal sampai hari ini. Boleh enggak sih diceritain? Mungkin ada hal-hal menarik atau hal-hal yang nggak pernah kamu lupakan selama karir musik kamu, Nan? Sebenarnya banyak sih yang membuat aku keep going. Sebenarnya kalau dibilang aku sekarang udah sukses gitu, enggak juga, karena justru aku baru memulai kembali berkarya kan gitu. Maksudnya 5 tahun kuliah, udah gitu ada 4 tahun kuliah kehidupan dulu gitu kan ya. Oke. Itu harus fokus juga tuh. Abis Kuliah. kuliah kehidupan baru tuh kayak, oh iya akhirnya berkarya kembali gitu tahun kemarin gitu. Jadi aku juga baru banget nih memulai. Tapi hal yang nggak pernah aku lupain adalah mungkin orangnya ngelihat kalau teman-teman di Sukabumi yang udah kenal aku dari dulu, oh ya Nenon emang udah nyanyi dari dulu. Tapi bagaimana perjalanan pencarian aku yang tadi aku bilang, pencarian jati diri, musik gue seperti apa, karakter gue tuh seperti apa. Kayak bahkan aku tuh pernah yang kayak nyanyi terus orang bilang kamu tuh nggak ada karakternya gitu. Terus nyanyi lagi, kamu tuh nggak ada feel-nya nyanyinya. Karena aku nggak mau membuka diri, nggak berani membuka diri gitu. Kayak kan merasa telanjang ketika kita menghayati sesuatu, dan aku paling nggak bisa itu gitu. Jadi hal-hal yang banyak banget yang menyakitkan gitu di perjalanan, kayak lo nggak punya karakter, terus aku nangis seminggu, buat apa gue jadi penyanyi kalau gue nggak punya karakter Itu gitu kan. orang-orang yang gitu tuh siapa yang bilang sih? Ada lah orang-orang. Gituin tuh,
gak punya karakter gitu. Iya, ya ketika di Jakarta ya. Oh iya. Keras Tapi nggak banget. keras banget, tapi ya maksudnya pada saat itu nangis seminggu, tapi kalau nggak ada tamparan itu kan aku nggak jadi kayak, gue harus cari sebenarnya gue tuh apa sih gitu kan. Karena dulu nyanyinya kan teknik aja, festival gitu kan. Terus, bukan berarti yang teknik festival nggak punya karakter ya, cuman pada saat case aku tidak punya karakter saat itu. Terus nggak ada penghayatan, gimana sih gitu membuka diri, jadi itu hal-hal yang nggak bisa aku lupain gitu, sampai akhirnya aku, kejadian demi kejadian, tamparan demi tamparan yang menyakitkan, yang sampai akhirnya kayak, gue bisa nerima diri gue sendiri, gue berani buka diri sendiri di depan orang lain. Terus kayak akhirnya, oh gini nih ternyata musik seperti ini yang aku, gitu, yang kayak gitu. Jadi akhirnya setelah umur 27 tahun, padahal nyanyi dari kecil gitu kan. Jadi, walaupun lo udah nyanyi dari kecil, nggak berarti itu mudah dan nggak menerima tamparan-tamparan ketika perjalanannya gitu. Bukan garansi sih ya. Bukan Kamu garansi. mau nyanyi sebelum lahir juga itu nggak bisa menjamin kalau kamu tuh akan mulus-mulus aja ya. Bener gitu. Malah baru di umur 27 aku baru kayak, oh iya nih, gue kayak gini, yuk kita mulai gitu. Oke. Gitu. Terbentur dan terbentur lagi. Iya, terbentuk lagi. Iya, Gitu ya. sampai sekarang juga masih kayak tapi ayo maju lagi gitu. Tapi kalau tadi cerita dan aku ngedengerin beberapa karya kamu, selain dari papa kamu, sebenarnya inspirasi yang paling mempengaruhi kamu itu siapa dan apa sih? Nah itu agak sulit karena sempet beberapa tahun yang lalu sempet mikir kayak sebenarnya gue jadi penyanyi tuh gara-gara gue suka atau gara-gara bokap gue sih, sempet juga. Itu pasti ada dilematika seperti itu ya. Iya ada gitu. Tapi ternyata setelah aku berhenti nyanyi ya kayak aku nggak happy, ternyata nyanyi itu adalah one of my happiness gitu. Kalau apa tadi pertanyaan saya? Makanya nasi Padang guys. Iya, udah mikirin nasi Nasi Padang. Padang. Inspirasi. Oh inspirasi. Yang paling mempengaruhi ya. Sebenarnya takut dibilang narsistik tapi emang kehidupan sendiri sih. Oke, itu hal. Oke, berarti kehidupan sendiri udah pasti lah. Iya. Ini siapa? Papa. Selain papa? Nggak ada. Ada harusnya. Nggak ada, Nggak ada beneran. ya? Nggak ada. Yang membuat aku keeps going sampai sekarang juga karena dia. Mungkin kalau nggak gara-gara dia, mungkin aku udah give up beberapa tahun yang lalu gitu. Mungkin ketika lagi berat inspirasi banget. lebih ke karakter musik kamu sekarang atau vibes musik kamu sekarang itu siapa? Kalau inspirasi musik vibes lebih Skylar Grey, Christina Perri, tapi bukan yang Thousand Years Jar of Hearts ya. Ada di album yang lain yang pokoknya lawas juga Anda ya. Iya gitu. Celine Dion juga mempengaruhi. Kalau yang mainstreamnya Ariana Grande, Taylor Swift, campur-campur sih. Kalau yang sekarang banget Aurora, gitu. Itu sih mereka. Imogen Heap juga ya. Kalau musik aku juga suka banget musik-musik soundtrack Disney gitu. Itu juga ketahuan banget. Iya. Pelabuhanku ya. Makanya, gue pengen bikin musik Disney Indonesia, bikin aja sendiri. Gitu. Oh alah ya, tadi beberapa inspirasi yang membuat Nenon menjadi seperti ini, dari musikalitas, karakter, atau dari spirit dia untuk melakukan terus bermusik. Kita ngobrolin hal yang paling dekat dengan kita, Non. Apa? Kamu lah. Oh iya, oke, benar. Iya, makanya aku personal ya ceritanya, karena ini this is my home. Iya, ini juga sangat penting juga mengenai Sukabumi, kehadiran Nenon yang akhirnya balik lagi. Aku sih sebenarnya punya pertanyaan simpel sih, setelah kamu udah lalu lalang di Jakarta dan menemukan pola-pola yang berbeda dengan Sukabumi. Sebenarnya menurut kamu, perspektif kamu, apa sih yang harusnya ada di Sukabumi? Itu pertanyaan menarik. Bioskop udah ada. Oh itu kalau itu. Ya. Mall dong kalau gitu. kalau ngomonginnya konteks bioskop. Apa aja sebenarnya yang bisa menunjang kehidupan kamu gitu. Oh iya. Yang bikin kamu senang misalkan apa tuh? Yang harusnya ada deh. Sebenarnya sekarang udah bikin seneng ya. Asik. Aku gak butuh apa-apa, aku udah seneng. Iya. Tapi kalau ada mall lebih bagus sih. Boleh. Orang mall kita punya kok. Ya tuh jangan mall itu. Kenapa?
Mall yang lebih standar kota besar. Oh gitu. Orang nge-mall di situ juga udah ada coffee shop yang ini kan, yang Iya. franchise juga. Tapi kan kalau mau beli baju agak sulit di sini, nggak ada misalnya H&M gitu. Oke. Kan kalau misalnya tiba-tiba, aduh mau beli kaos putih yang ini kan H&M bagus kan gitu, misalnya lumayan lah gitu maksudnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang punya usaha just tip boleh di komen nanti ya. Ada teman saya sendiri just tip. Ada. Tapi ya kayak gitu misal ngedadak mau beli baju gitu kan, Hmm. misalnya aduh beli baju di mana nih? Oke. Kan agak bingung gitu. Itu Terus kan untuk ini ya apa lifestyle, tapi let's say kita bilang bahwa sesuatu yang harusnya ada untuk menunjang kesenian kamu, iya. kreatif kamu apa kira-kira? Mungkin panggung pertunjukan, gedung Oke. pertunjukan. Gedung pertunjukan. Iya. Yang seperti apa tuh? Yang standarnya ya standar bisa dipakai untuk seni lah gitu. Yang memang kalau gedung pertunjukan kan kita memperhitungkan gaungnya, ininya, apanya, Akustik ya. akustiknya, ininya. Nah, itulah yang ada dong gitu. Jadi kita kalau mau ada acara tuh ya memang sekarang ada sih gedung, tapi kan itu bukan gedung pertunjukan gitu. Jadi Oke. nggak didesain untuk pertunjukan. Tapi kalau ada itu akan menjadi sangat bagus buat anak-anak Sukabumi Berkarya yang mau showcase bisa pakai. Betul. Gitu. Semoga kita bisa bikin ya. Yang mau showcase bisa pakai, mau yang tampil teater bisa pakai, musikal bisa pakai, apapun. Jadi kita punya proper gedung pertunjukan untuk seniman-seniman Sukabumi Berkarya gitu. Sebenarnya di sini juga bisa kan ya? Sini juga bisa, Bisa boleh. kan? Boleh Princess Cottage kalau ada yang mau berkarya di sini, bikin showcase, bikin apa, saya sangat welcome. Tuh. Ya. Ini informasi bagus banget ya ketika Nenon membutuhkan ruang untuk pertunjukan, ternyata di sini juga bisa gitu. Bisa. Kemarin kan aku juga bikin online show di sini nih, bikin outdoor. Oke, Gitu. ya, kemarin yang streaming itu ya. Iya, biar Sukabumi banget gitu kan, pohon. Wah, Norwegia banget. Ya. Itu, lu tahu aja. Bocor deh nih. Inspired by ya. Terus gimana sih apa melihat Sukabumi hari ini dari sudut pandang Nenon? Ya menyenangkan, sudah lebih banyak tempat nongkrong dan coffee shop. Iya. Terus sudah ada rumah mesra juga ya, community anak-anak musik dan seniman di Sukabumi. Dan itu juga cukup dikenal di luar kota loh. Orang tahu loh ada rumah mesra di Sukabumi, dan itu cukup membanggakan karena ya harus ada gitu kita. Terus ada SCH juga yang membantu mendukung kreatif Sukabumi gitu, jadi cukup progresif. Jadi ya seneng lah, maksudnya ketika pulang ke sini kayak banyak banget hal yang kita bisa lakuin bareng-bareng gitu. Oke, berarti sebenarnya udah cukup ya maksudnya di Sukabumi dengan fasilitas kesenian yang ada ya? Harusnya bisa, harusnya udah cukup, tinggal mentalnya aja lebih di. Itu menarik deh kita ngomongin mental. Nah itu ngomongin mental agak sensitif tapi apa bebas sih iya. dikat aja ntar. Iya. Mental seperti apa tuh yang sebenarnya harus dipunyai oleh beberapa musisi atau teman-teman seniman? Kalau yang aku rasain ya, kalau di Sukabumi tuh comfort place, comfort zone. Kayak everyone knows everyone. Kalau aku ngerasa, aku selalu bilang everything is easy for me di Sukabumi. Maksudnya dalam artian aku bosan turun ke bawah ada teman menyambut gitu kan. Beda ketika di kolam lebih besar gitu kan. Wah gitu keras banget gitu, lu ya kayak yang tadi cerita-cerita lu nggak punya karakter, lu nggak punya ini gitu kan. Tapi kalau kita terbiasa kayak gitu akhirnya menyerah, kayak gitu akhirnya nggak mau maju apa gitu, maksudnya nggak membuka diri untuk improve gitu kan, dan nggak terus berani terus berjuang gitu bahwa dunia ini lebih besar loh gitu, dan kita bisa berkembang lebih banyak lagi gitu. Jadi gue takut salah ngomong. Gak apa-apa, santai aja. Ibarat kayak obrolan waktu semalam Iya. gak apa-apa. Jadi lebih intinya gini, kayak karena kan aku juga dari sini gitu kan. Jadi ketika aku ke sana, di sana tuh keras banget, ke kota besar tuh keras banget, ke dunia yang lebih besar itu keras banget. And then aku jadi ngerasa kayak kok kayak gini sih gitu, di sana tuh kita lebih nyaman, lebih gini. Tapi di satu sisi ketidaknyamanan itu dan tamparan-tamparan itu membuat aku justru jauh lebih berkembang dan mental aku lebih kuat lagi gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di Sukabumi mungkin kayak kalau misalnya satu dan lain hal nggak berhasil,
misalnya keluar tapi ternyata di sana keras apa, jangan berhenti, kita tuh bisa gitu. Karena kita kan dimanjakan dengan kenyamanan, cuaca, tempat, orang-orangnya gitu. Aku juga kan dimanjakan dengan itu awalnya gitu. Ketika keluar, buset dah, ini orang kok gini banget ya ngomongnya gitu. Anjir kok jahat banget ya gitu. Kayak gitu loh, kayak tapi akhirnya kayak ya udah yuk kita buka diri aja, lapang dada, terus berjuang gitu. Oke, iya iya. Kayak gitu sih. Ini ada satu momen menarik sih. Jadi beberapa waktu yang lalu itu aku tuh nonton Nenon main gitu untuk pertama kalinya. Dan aku yakin juga di situ audiensnya tuh cukup teenager lah. Iya iya Iya, iya. teenager Iya ya. iya. Ya mungkin 18, 24 gitu. Aku yakin mereka belum tahu nih karyanya Nenon. Tapi Iya. ketika Mentari main dengan set yang sangat sederhana, itu ternyata orang-orang Sukabumi bisa cukup apresiasi kok gitu kan. Iya, dan aku sangat lega sih. Itu pecah air sama kamu sebenarnya. Masa sih? Beneran. Maksud aku pecah ini momentum beberapa kali aku ngelihat beberapa teman-teman musisi Sukabumi, mereka bagus, baik. Cuman audiens itu tidak sepecah ketika nonton Mentari Novel kemarin. Itu bener-bener emang pecah. Alhamdulillah. Itu yang bener jujur pecah. Jadi ini juga apa ya, pesan juga untuk musisi sih sebenarnya untuk teman-teman musisi juga kayak ya bener-bener emang harus dipecut dulu sih kali ya. Iya iya. Main di luar aman gitu kan. Iya. Itu bener-bener tempat baru buat kamu kan? Apa yang tadi? Kemarin. Iya iya. Maksudnya setelah bertahun-tahun aku nggak nyanyi sendiri dan bawa karya sendiri, jadi aku emang cukup deg-degan banget pada saat itu. Dan aku takut banget aku nyanyi di rumah. Kira-kira orang-orang teman-temanku di rumah ini bakal apresiasi aku apa enggak ya? Iya iya. Dan ada ketakutan itu gitu. Jadi tapi aku kayak berusaha ngosongin gelas gitu bahwa Mentari, lo emang baru mau mulai lagi bermusik dan ini lo yang baru, ya udah terima aja apapun gitu yang akan terjadi hari itu gitu. Jadi kayak ya udahlah gue udah ikhlas nih kalau misalnya orang kayak nggak suka lagu gue atau nggak apresiasi atau apa gitu. Tapi ya udah keep going aja gitu. Senang berarti pengen main lagi. Pengen dong, di pengen. Sukabumi. Iya, karena maksudnya pengen lah, maksudnya untuk memulai karir lagi itu pengen di rumah dulu gitu loh, kayak ya masa sih di rumah sendiri nggak deket gitu, pengen itu sih. Berangkat dari rumah ya. Bener, bikin di rumah, perform dari rumah, dan mungkin aku akan maksudnya ya bahwa kalau musik aku keluar dari Sukabumi, kan Sukabuminya juga akan kebawa gitu. Oke, jadi bisa mewakili Sukabumi ya. Betul. Mantap banget ya. Ini kalau dibaca-baca mengenai CV kamu nih. Aduh, kalau paling bawa CV saya suka malu. Ini kamu cukup aktif juga ya. Kamu juga salah satu pendiri violin community, lalu kamu juga ternyata seorang, kalau di sini di bio Instagram dancer ya, Dance and act. Iya. Itu bisa jelasin nggak sih? Kalau tentang Sukabumi Violin Community sebenarnya berawal dari dulu bikin komunitas biola sama Adendi. Awalnya gini, ke Jakarta kuliah, terus aku nemu ada komunitas di sana, komunitas biola di Depok. Terus aku pulang, Adendi, di sana tuh ada komunitas biola. Aku bilang gitu. Kita bisa. Bayangin kalau orang-orang kayak kita bersatu, maksudnya kita main biola kan belum bersatu dulu kan paling 7-8 orang. Tapi pasti banyak, aku bilang, orang yang mau main biola gini-gini. Aku kan orangnya rada ambis ya. Pasti banyak ada yang gini. Kita bikin walaupun cuma 7-10 orang, 15 orang pada saat itu. Gak apa-apa bikin mulai. Tapi kan akhirnya aku kan sibuk di kampus kan, udah give up lah bolak-balik Sukabumi, mana nggak ada bus yang enak gitu kan, bus ekonomi, kereta juga harus KRL dulu, belum ada travel, Bogor Sukabumi juga baru terakhir, jadi agak berat ya pulang Sukabumi itu. Pengalaman naik Call Mini. Naik Call Mini beneran, sampai kayak ya Allah, setiap pulang Sukabumi itu kayak nggak ada yang lain apa gitu. Tapi akhirnya kan Adendi yang terus mengembangkan. Keren ya, maksudnya ternyata Adendi itu sangat konsisten sampai sekarang ya. Adendi, iya gitu. Kalau Adendi gak konsisten juga mungkin aku maksudnya Sukabumi Violin Community juga andil besar banget Adendi gitu, yang konsisten sampai sekarang. Gitu. Iya. Ini juga orang juga gampang sih untuk memulai, tapi untuk mempertahankan itu susah ya. Betul. Iya benar. Apalagi ketika aku udah sibuk di Jakarta kan, kalau Adendi gak konsisten di sini, mungkin gak akan sebesar ini sekarang Sukabumi Violin Community. Iya benar. Gitu. Kalau dance memang dari kecil nari, dari SMP nari, punya grup dance. Dulu di Sukabumi ada grup dance sama teman-teman, lomba di Sukabumi gitu.
lumayan eksis lah dulu gitu ya. Banyak energinya ya. Iya gitu, sekarang aja udah tua, sering sakit jadi energi agak berkurang ya. Tapi dulu tuh kayak ya ambi banget ya. Iya udah ketahuan Gitu. sih ini. Oh, jadi nari gitu. Apa sih? Nari, dance. Aku lihat di skrip apa sih tadi? Modern dance sih, hip Modern dance hop ya. gitu. Oke. Tapi pas kuliah ikutan komunitas tari, ngambilnya tari tradisional. Tari tradisional. Iya, dulunya modern, pas di kuliah tradisional karena udah pernah modern kan pengen belajar tradisional gitu. Pengen lebih tahu tentang Indonesia. Udah jadi belajar tentang Betawi, Jawa Barat, Melayu gitu. Gitu. Acting? Kalau acting sebenarnya dari kecil seneng acting, tapi aku kan pemalu sebenarnya, nggak berani membuka diri. Di kampus juga pengen ikutan teater kampus, tapi kok aku lihat anak-anak teater kampus pada gila semua ya. Wah, maksudnya gila gimana? Ya gimana sih anak teater kan kelakuan-kelakuannya ya, Yes. teman-teman paradoks. Seniman Teater paradoks gitu sama ya divisi seniman-seniman banget gitu kan. Paradoks. Terus kayak aduh malu nggak berani nih gue membuka diri harus kayak begitu gitu kan. Tapi terakhir 2016 teman-teman teater paradoks itu bikin teater mandiri namanya Teater Pandora di Jakarta. Jadi bukan teater kampus, teater luar. Terus beranikan diri gitu kan, gabung sama mereka gitu kan. Ya udah akhirnya ternyata pada saat itu mereka lagi mau bikin pertunjukan terbesar pertama dan mungkin karakter yang cocoknya dengan secara fisik mungkin cocok sama aku. Jadi aku jadi peran utama. Pemeran utama tuh. Iya, and no background at all. Secara karakter nggak ada pengalaman acting. Di situ jadi benar-benar berat banget. Itu juga ketemu pelatihnya kayak baru maju satu dialog, bego Mentari balik lagi gitu. Si Mentari goblok bener. Ini ya Allah nggak boleh ya. Nggak apa-apa ngomong ini goblok kan dialog aja, nggak apa-apa. Si Mentari goblok emang balik lagi. Gue udah bilang tadi begini kayak ya Allah dalam hati kosongin gelas nenon lu emang belajar di sini ya udah. Gitu. Terus kan ceritanya nih ini ada cerita sedikit. Tapi jangan terlalu dibuka deh. Lah, kan ceritanya cerita udah buka semuanya, udah tanggung tuh dientroin. Ceritanya nih si karakter ini tuh dia perempuan desa, polos, tapi dia punya sisi nakal sebenarnya. Kan sulit membuka sisi itu gitu, maksudnya kayak untuk dipertontonkan kayak misalnya lu harus menatap orang dengan tatapan yang nakal gitu. Padahal satu sisi polos tapi satu sisi nih orang nakal. Sampai akhirnya tuh kayak coba lah Non, lu ini gitu. Akhirnya aku kayak ya udahlah gitu, maksudnya ngebandel dikit gitu kayak ya udahlah gue coba nih gitu, maksudnya menjiwai gitu. Sampai akhirnya kayak dari situlah baru aku mulai berani membuka diri. Jadi teater itu juga cukup membantu aku dalam proses membuka diri gitu. Pada akhirnya juga itu bisa campur dan ngeblend di musik kok ya. Itu dia triggernya dia juga bener. Itu ya. Bener. Jadi kayak karena itu kan aku membuka diri kan. Bener. Ketika acting kan nggak bisa bohong juga gitu. Akhirnya aku berusaha membuka diri gitu kayak ya udah nih gitu. Ya udah. Oh itu juga iya benar-benar cukup berpengaruh dalam proses kreatif untuk menciptakan karya ya. Benar. Jadi ya udah dari situ ya jatuh cinta dengan acting. Terus akhirnya dapat kesempatan film pertama di 2018, rilis 2019. Ya udah, alhamdulillah gitu. Boleh sebutin sih film apa? Single Part 2 Raditya Dika. Oh. Udah bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Disney Plus ya? Iya. Waktu itu di bioskop, sekarang udah ada di Disney Plus. Oke. Siap. Wah. Gokil. Ternyata udah main film juga. Iya. Tapi baru memulai sih. Itu juga baru tuh? Baru 2018-2019. Tapi mau diseriusin gak sih itu? Apa? Mau diseriusin gak sih? Ini agak berat sih pertanyaan. Tapi fokusku selalu di musik. Tapi maksudnya kalau ada tawaran acting aku senang juga karena aku juga into to acting. Oke, berarti kamu tipikal orang yang bisa mengerjakan parsial, musik, dance, acting. Selain itu ada lagi nggak project yang lagi running? Yang berkaitan sama itu ada sih musikal. Kalau di Sukabumi ya lagi mau ngerjain namanya musikal Nyimas Caiwangi. Jadi itu menceritakan tentang tokoh folklore Sukabumi. Jadi Nyimas Caiwangi ini tokoh folklore Sukabumi yang dulu tuh sejarahnya ada lagi gini gitu. Nah jadi aku juga senang banget dengan proyek ini ketika ditawarin bahwa kita mau ngangkat folklore Sukabumi, ada tokoh perempuan semua, ada Nyimas Caiwangi, ada B, C, D, dan mau nggak jadi Nyimas Caiwangi gitu, jadi tokoh itu gitu. Dan kita akan memulai dengan karyanya dengan drama musikal. Aku bilang spiritnya bagus, aku senang bahwa Sukabumi tokohnya juga ada sejarahnya juga, ada entertainnya dan itu kan nyanyi dan acting juga, jadi ya maksudnya kayak semua background ada di situ semua. Iya, itu hal yang sedang aku lakukan sekarang, jadi ya
let's go gitu si Wih, Mas Caiwangi ini. akhirnya energinya kembali lagi. Iya. My friend, gila banget ya. Semua dikerjakan. Tapi fokusnya tetap di musik acting sih. Musik acting. Iya. Itu ongoing project kan? Belum selesai. Lagi tahap persiapan. Tahap persiapan. Kan ada naskah Oke. dan lain-lain. Siap. Dari tadi kita udah ngalor ngidul, ngobrak-ngabrik soal pengkaryaan, latar belakang atau perjalanan. Enon? Kayaknya nggak afdal atau nggak seru kalau kamu nggak membuktikan. Membuktikan. Ya aku pengen lihat lah. Teman-teman juga mungkin pengen lihat sih karya seperti apa sih yang dari tadi kita bicarakan. Oke. Oke, jadi Mentari akan tampil hari ini. Terima kasih Mentari. Terima kasih Malik. Thank you. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke. Kalau ada kesalahan silakan editor. Iya. Karena kita ngobrol ngalur aja ya. Iya. Terima kasih kawan kreatif ya. Kawan kreatif semoga bisa menginspirasi, bisa mendapatkan poin-poin yang bisa bisa membuat kamu juga akhirnya bisa sketch up. Apa sih? Itulah. Pokoknya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah gak sih punya banyak pertanyaan di kepala kalian tentang hidup, tentang dunia, tentang diri kalian, tapi kayak kalian ngerasa sendiri dan gak ada yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu selain cuman dijalanin. Jadi akhirnya kalian milih jalan untuk kayak ya udah biarin aja kalau misalnya kita mau sedih dulu hari ini gitu. Besok kita akan bangun lagi dan senyum lagi dan berjuang lagi. So, ini adalah lagu untuk kalian. Questions. I wonder how people play and know how to endure every time days goes a while. And I keep it calm even all that I touch tumbles down. 'Cause all I do is make it a mess of things. I have so many questions in my head and nobody can answer. I'm all alone. Nobody knows that I'm lost inside. 'Cause I am standing still and strong and soaring through the night. Ooh, ooh, let her, let her, let her, let her. Ooh, ooh, let her, let her, let her, let her. I'm still here, unlock myself for a while. When I don't feel alive, for that I'm sorry. Ooh, and I keep searching answers day by day. Nobody can answer. I'm all alone. Let me stay for a night. Let me pray for a light. Tomorrow I'll get off of my back and face what I had. I'll get stronger, walking with courage and smile on my face. I have so many questions and nobody can answer. I have so many questions and nobody can answer them. Ooh, let her, let her, let her, let her. Ooh, let her, let her,
stronger, walking with courage and smile on my face. Let me stay for a night. Let me pray for a light. Tomorrow I'll get off of my bed and face what I have. I'll get stronger, walking with courage and smile